Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Animal Zoo ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seputar dunia hewan, baik dunia hewan peternakan, budidaya, atau hewan yang ada di lingkungan kita semua. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan sharing ya teman-teman. Nah, bagaimana sih kita mengawali untuk budidaya ulat Hongkong teman-teman. Nah, barangkali teman-teman yang masih penasaran, yang pemula ya, yang ingin membudidayakan ulat Jerman, karena peluang, kalau menurut saya ini peluang yang sangat menguntungkan ya teman-teman, dan peluang yang sangat terbuka lebar. Karena apa? Di sini ibarat kata masih banyak penggemar burung ya, atau penghobi burung ya teman-teman, kicau mania lah. Nah, kalau memang masih banyak penghobi burung, nah jelas dan tentu ulat Jerman masih dibutuhkan ya, dan masih bisa diserap di konsumen lah. Nah, ini kan menjadi peluang ya buat teman-teman yang ingin berwirausaha. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, barangkali bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, sebelum ke topik pembahasan, nah saya akan membahas dulu ya teman-teman, apa saja yang dibutuhkan teman-teman dalam budidaya ulat Hongkong. Yang pertama adalah, ini ada satu pilihan ya teman-teman, terserah teman-teman mau beli yang indukan sudah jadi, ataukah teman-teman mau membuatnya sendiri teman-teman. Tapi ada kekurangannya, kalau membuat sendiri ya agak lumayan waktunya, hampir 1 bulan lebih ya teman-teman udah siap. Tapi kalau misalkan teman-teman juga mau belajar dari awal mencetak indukan, ya monggo teman-teman. Tapi ya itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi kalau misalkan mau cepet, beli aja teman-teman yang sudah ada, yang dijual para pengepul. Oke, kalau di sini saya kebetulan kemarin beli teman-teman. Saya hari kemarin kalau nggak salah 10.000 teman-teman. Alhamdulillah dapat banyak teman-teman. Ya itu 10.000. Ya agak lumayan sih di sini harganya. Nah, 10.000 itu saya diamkan teman-teman. Saya diamkan, dikasih media pola, dikasih pakan konsentrat, konsentrat ayam pedaging, terus kasih makan, kasih minum menggunakan labu siam atau sisa-sisa sayuran. Nah, setelah itu saya melakukan proses pengecekan perharinya, selalu terus mengecekkan, barangkali yang ada yang sudah jadi pupa, saya pisah teman-teman, saya pisah. Kemudian saya juga cek terus, barangkali juga ada yang sudah jadi kepik ya, saya pisah lagi. Nah, setelah itu kalau misalkan indukan sudah siap semua teman-teman, kemudian kita buat medianya teman-teman. Nah, medianya teman-teman bisa menggunakan dedak ya, dedak penggilingan padi, ataupun dengan menggunakan polar ya teman-teman. Nah, tergantung di lingkungan teman-teman itu adanya apa, apakah ada dedak atau ada polar, dan harganya yang paling masuk itu apa ya teman-teman. Nah, setelah media sudah selesai, nah kita masukkan nih kepik-kepik yang seperti apa yang layak kita jadikan induk ya. Kepik yang warna hitam teman-teman, hitam pekat, dan kepiknya tidak mengalami cacat. Nah, cacat yang gimana ya teman-teman? Cacat itu bisa sayapnya hilang satu atau tidak memiliki sayap ya teman-teman.
Nah, seperti itu teman-teman. Nanti dimasukkan semua di dalam satu tempat. Bisa medianya menggunakan box kayu triplek atau menggunakan box plastik ya teman-teman. Nah, kalau di sini saya menggunakan box plastik ya teman-teman. Nah, kalau sudah nanti masukkan, kita tunggu teman-teman. Waktunya 12 sampai 14 hari teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman terserah. Di sini bisa menggunakan tambahan bonggol jagung atau tidak teman-teman. Nah, yang kalau menggunakan bonggol jagung ada nilai positifnya, yaitu telur-telurnya itu ditempelkan di bonggol jagungnya. Tetapi kalau misalkan tidak menggunakan bonggol jagung, seringkali si telur itu ditempelkan di mana, di boxnya teman-teman, ditempelkan. Tetapi ada repotnya juga kalau menggunakan bonggol jagung ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan bonggol jagung, terkadang kan ada anakannya yaitu yang masuk ke dalamnya ya teman-teman, yang sudah menetas. Nah, itu kan kalau teman-teman tidak telaten, maka ini pun akan menjadi repot sendiri buat teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman. Biasanya sih saya kalau pos panen, pos pengangkatan media, nah saya itu menempatkan bonggol-bonggol jagung itu di saringan teman-teman, supaya anakannya itu semuanya jatuh ke bawah. Nah, itu biasanya maksimal itu sudah bersih kurun waktu ya teman-teman, tergantung jumlah anakannya banyak atau tidaknya. Biasanya waktunya itu kurang lebih 5 sampai 7 hari teman-teman. Itu sudah clear, bersih, tidak ada lagi yang jatuh ke bawah. Nah, tadi kalau sudah ya dimasukkan, diangkat, kemudian kita kasih pakan teman-teman. Kita kasih pakan indukan itu dari setiap harinya teman-teman. Kalau di sini saya indukannya saya kasih dalam satu indukan 100 lah ya, kurang lebih 100 ekor. Saya itu memberikan pakan 2 sendok teman-teman. Itu biasanya 1 hari tidak habis teman-teman. Biasanya 2 hari 3 hari baru habis ya. Terus saya kasih minum kasih minum labu siam atau sisa-sisa sayur teman-teman. Nah, biasanya 1 hari sekali minumnya saya teman-teman. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan saja bagaimana sekiranya dikasih minum berapa butir, itu habisnya berapa jam atau berapa hari teman-teman. Tadi disesuaikan, diusahakan sih jangan sampai habis ya teman-teman, karena takutnya ya kekurangan minum, kekurangan pakan, jadi kasihan teman-teman, tadi kurang produksinya lah. Nah, setelah itu kita memberikan perawatan pada indukan, kita angkat, dan kemudian kita melakukan perawatan kepada anakan dari ulat hongkong teman-teman. Nah, perawatan ulat hongkong itu kurang lebih ya 2 bulan teman-teman, tergantung dari suhu yang ada di ruang teman-teman, terus tergantung juga pakan yang diberikan oleh teman-teman. Nah, biasanya ya kalau semuanya mendukung, maka proses pembesarannya akan cepat juga teman-teman. Nah, kalau misalkan pakannya mendukung, minumnya juga mendukung, si ulat hongkong itu juga akan sehat dan perkembangannya juga akan baik ya. Nah, biasanya saya memberikan pakan itu setiap hari anakannya itu 2 sendok atau 2 takar ya teman-teman untuk anakannya. Nah, terus kasih
minumnya. Tetapi seiringnya perkembangan dari si anakan, kita harus menyesuaikan apakah perlu kita tambah pakan lagi. Jika sekiranya setengah hari itu pakannya sudah habis, berarti pakan yang kita berikan itu kurang, teman-teman. Tambahkan lagi. Nah, karena apa? Kalau kekurangan pakan ya resikonya ya perkembangannya kan kurang cepat ya. Karena kita kan juga tujuan budidaya atau ternak ya untuk mengejar target produksi ya, teman-teman. Tetapi teman-teman juga tidak lepas dari cara perhitungan kos biayanya harus diperhitungkan juga, teman-teman. Oke, kalau setelah sampai 2 bulan dirasa mungkin sudah siap panen, maka kita panen, teman-teman. Kita ayak, kita terus kemudian setorkan bisa ke pengepul atau kita bisa langsung jual sendiri ke penjual pakan burung, teman-teman. Nah, saran saya sebelum ternak ulat Hongkong ini, teman-teman itu harus mencari pengepulnya dulu atau bekerja sama dengan pengepulnya dulu. Atau misalkan di situ tidak ada pengepul dan tidak dapat pengepul, ya teman-teman main ke penjual pakan burung. Teman-teman tanya, kalau misalkan saya mau jual hasil ternak ulat Hongkong saya, mau nggak menerima, terus dengan harga berapa. Nah, kalau dihitung-hitung cukup dan menguntungkan, teman-teman tidak rugi, ya ambil, teman-teman ya. Tapi sejauh ini sih ya peternak ulat Hongkong masih menguntungkan, teman-teman. Oke, mungkin itu saja, teman-teman, pengalaman dari saya. Semoga teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya ulat Hongkong bisa sukses, diberikan kemudahan dan kelancaran ya, teman-teman. Oke, saya mohon maaf barangkali ada yang salah dalam penyampaian. Di sini saya hanya tujuannya untuk berbagi pengalaman ya, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.